Gunung Agung adalah gunung api aktif tipe strato yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung tertinggi di Bali ini sangat digemari wisatawan yang ingin mendaki karena keindahan panorama yang ditawarkan. Bahkan, dulu sempat terdapat fenomena unik di mana ada bangunan yang selamat dari amukan Gunung Agung saat erupsi tahun 1963. Gunung Agung memang banyak menyimpan misteri dan mitos yang patut disimak. Berikut adalah beberapa misteri dan mitos Gunung Agung Bali. Yang pertama, misteri kera putih. Dalam ajaran Hindu, kera putih identik dengan mitos Anoman. Di Bali, hewan ini disebut Sang Wanara Petak atau Bojok Putih. Kera putih dianggap sakral oleh warga sekitar, karena mereka percaya kera jenis ini adalah utusan dari Ida Batara yang menjaga keutuhan Gunung Agung. Ketika gunung akan meletus, biasanya monyet ini akan menampakkan diri kepada warga sekitar sebagai peringatan bahaya. Bojok putih juga dikenal sebagai pembawa berita baik, biasanya muncul di hari-hari besar seperti dalam ritual karya Pujawali di Pura Pasar Agung yang diadakan setahun sekali. Para pendaki Gunung Agung dan pemangku ritual juga kerap melihat penampakan bojok putih ini. Menurut pemangku Pura Pasar Agung, ada 3 ekor kera putih penghuni di sana, 2 betina dan 1 jantan, namun populasinya konstan dan tidak berkembang biak. Yang kedua, dilarang membawa daging sapi. Kebanyakan warga dari agama Hindu Bali selalu menghindari memakan daging sapi. Karena sapi bagi mereka adalah hewan yang mulia. Menurut mereka, sapi adalah lambang kesejahteraan semua makhluk hidup seperti ajaran Dewa Krishna, sehingga di antara mereka ada yang pantang memakan daging sapi. Berhubungan dengan Gunung Agung, membawa daging sapi ke gunung akan membuat marah penunggu gaib gunung, yang mayoritas beragama Hindu dan dewa-dewa yang bernaung di sana juga akan murka. Apalagi di lerengnya terdapat Pura Besakih yang suci. Jadi bagi yang ingin selamat mendaki Gunung Agung, harus ingat akan bekal yang dibawanya apakah mengandung daging sapi atau tidak. Yang ketiga, anjing penunjuk jalan. Bagi mereka yang pernah mendaki Gunung Agung pasti pernah melihat segerombolan anjing, terutama saat melewati gerbang masuk menuju jalur pendakian setelah Pura Besakih. Anjing ini dikenal suka mengikuti para pendaki, sangat ramah seakan-akan memandu pendaki. Anjing ini bisa mengikuti pendaki sampai ke puncak. Menurut cerita, seorang pendaki bahkan diselamatkan oleh sesosok anjing berwarna hitam dan putih saat tersesat. Anjing itu menunjukkan jalan yang benar menuju ke puncak dan kembali ke jalur keluar. Suasana mistis memang pekat di gunung ini, mungkin hanya mereka yang berniat baiklah yang akan diselamatkan oleh anjing baik hati ini. Yang keempat, pendaki harus ditemani orang suci. Karena gunung ini dianggap suci, tidak sembarang orang boleh menjelajahi tanpa izin atau malapetaka akan datang. Orang yang dianggap suci itu pendeta atau orang tertentu yang disucikan. Tidak hanya itu, wanita juga dilarang keras untuk menaiki gunung ini jika sedang haid. Bagi warga Bali, gunung adalah simbol purusa atau laki-laki, sedangkan laut adalah ibu. Maka wajar gunung ini lebih memprioritaskan bagi laki-laki dan wanita harus dalam keadaan suci pula. Aturan ini sangat gencar diberlakukan pada zaman dulu, namun sekarang sudah tidak diberlakukan lagi setelah Bali menjadi destinasi wisata internasional. Yang kelima, makanan harus berjumlah genap. Angka ganjil memang kebanyakan harus dihindari, seperti mitos Gunung Lawu yang menyarankan selalu membawa pendaki genap, karena jika ganjil akan mati satu. Namun, hubungan jumlah angka dan makanan masih menjadi misteri. Mungkinkah membawa makanan ganjil membuat satu makanannya akan hilang, atau makanan tersebut akan mengundang makhluk halus atau berhubungan dengan ajaran agama Hindu? Meskipun tidak masuk akal, mitos ini masih dipercaya beberapa masyarakat setempat. Yang keenam, dilarang pakai baju warna merah dan hijau. Seperti layaknya larangan di Pantai Parangtritis, warna hijau adalah warna milik Ratu Pantai Selatan. Tidak boleh ada orang yang menyamai warnanya, kalau dilanggar biasanya malapetaka akan datang.
Mungkin ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Bali yang menganggap gunung dan laut sebagai suami dan istri. Untuk warna merah, konon menjadi warna kesukaan penunggu gaib di gunung tersebut. Yang ketujuh, mata air suci. Mata air ini terdapat di jalur pendakian Gunung Agung dari Pura Besaki. Air ini sangat jernih dan dianggap suci oleh penduduk setempat. Orang baru seperti para pendaki, tidak boleh serta-merta mengambil atau meminum sumber mata air ini. Jika ingin meminumnya, pendaki harus bersembahyang dulu sesuai ajaran Hindu. Jika tidak, maka kemungkinan tidak akan pulang dengan selamat atau air yang diminum akan menjadi sumber penyakit. Bicara mengenai mitos-mitos Gunung Agung yang sudah dibahas, memang hampir seluruhnya berdasar pada kepercayaan agama Hindu. Meskipun begitu, Anda yang beragama lain memiliki kebebasan untuk meyakini atau tidak. Namun, sebagai sesama masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi beragama, menghormati adat istiadat di Bali adalah hal yang wajib dilakukan. Dengan menghormati kepercayaan setempat di Gunung Agung, Anda bisa melakukan pendakian dan menikmati keindahannya dengan sempurna. Karena pada dasarnya, alam mengajarkan untuk saling menghormati dan mencintai, bukan saling menyindir dan merendahkan. Itulah beberapa mitos yang ada di Gunung Agung. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata di video ini. Sekian dan terima kasih.